Halo Bedekers, nama Luhut Binsar Panjaitan sempat menjadi hangat diperbincangkan. Bagaimana tidak, pria yang sudah malang melintang di dunia militer dan pemerintahan ini ternyata menduduki 8 jabatan sekaligus. Entah karena kinerja Pak Luhut ini sangat baik, atau Indonesia mulai kekurangan figur yang kompeten. Lantas jabatan apa saja yang diemban beliau sekarang? Mari kita bongkar. Jabatan pertama yang ada dalam daftar kita kali ini ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelum mengemban jabatan ini, Luhut menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan sejak tanggal 31 Desember 2014. Lalu, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 13 Agustus 2015, menggantikan Tejo Edi Putdijatno. Kemudian pada 27 Juli 2016, Luhut menggantikan Rizal Romli sebagai Menko Kemaritiman. Hingga pada masa kepemimpinan Jokowi periode kedua, jabatan ini diperbarui menjadi Menteri Kemaritiman dan Investasi. Lantas berapa banyak pundi-pundi rupiah yang telah dikumpulkan Bapak dari 4 anak ini? Melansir dari Kompas.com, gaji pokok dan tunjangan jabatan para menteri di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara. Merujuk dari aturan ini, gaji pokok seorang menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sementara untuk tunjangan jabatannya sebesar Rp13.600.000 per bulan. Tapi bukan hanya itu Bedegers. Pada awal tahun 2020 lalu, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di dalam aturan ini tertulis bahwa tunjangan kinerja atau tukin untuk Bapak Menko Marves diberikan sebesar 150% dari tukin eselon 1 di lingkungannya. Tukin PNS dengan kelas jabatan tertinggi adalah Rp29 juta. Jadi besarnya tukin yang diterima oleh Luhut adalah Rp43 juta. Wah, dompetku jadi bergetar ya dengarnya. Bergeser ke jabatan sebelumnya, ada Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Luhut diberi amanat sebagai Wakil Ketua KPC PEN pada Juli 2020 lalu. Komite yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 ini bertujuan mengintegrasikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan kewenangan kementerian lembaga lain untuk percepatan pemulihan perekonomian. Di dalam KPC PEN, Luhut bekerja sama Erlangga Hartarto sebagai ketua komite dan beberapa menteri lainnya. Di sini, pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini terlibat aktif dalam setiap kebijakan penanganan COVID-19. Termasuk dalam penentuan kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menekan laju penularan. Lalu ke jabatan Bapak Luhut selanjutnya, ada Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa Bali. Masih berkaitan dengan jabatan Pak Luhut sebelumnya. Pada Juli 2021 lalu, Bapak Presiden Jokowi menunjuk langsung pria lulusan Akademi Militer tahun 1970 ini untuk memimpin penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Bali. Kala itu, kasus COVID-19 sedang melonjak, sehingga penunjukan langsung dianggap sebagai strategi yang pas oleh Presiden. Soleh Solihun sempat menyinggung mengenai gaji yang mungkin saja bertambah seiring dengan banyaknya tugas Luhut di media sosial Twitter. Melalui akun @kemenkosmarves, pertanyaan Soleh Solihun ini dijawab oleh Menko Marves gak nambah, alias tetap sama kok. Menurut kamu bagaimana Bedekers? Jabatan selanjutnya yang dipegang oleh Luhut adalah Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional. Melalui Kepres nomor 60 tahun 2021, Bapak Joko Widodo menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional. Di dalam tim ini, Luhut bertugas untuk memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi
serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional. Selain itu, pria yang lahir di Toba Samosir, Sumatera Utara ini wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelamatan 15 danau prioritas nasional kepada Presiden. Di dalam tim ini, Luhut kembali bekerja sama bersama Bapak Erlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua. Adapun 15 danau yang menjadi prioritas nasional adalah Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Danau Singkarak dan Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat, Danau Kerinci di Provinsi Jambi, Danau Rawa Danau di Provinsi Banten, Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah, Danau Batur di Provinsi Bali, Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat, Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, Danau Tempe dan Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan, Danau Sentani di Provinsi Papua. Luhut Binsar Panjaitan juga menjabat sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pada 8 September 2021, Presiden Jokowi menandatangani Kepres nomor 15 tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tim yang disebut sebagai Tim Kernas BBI ini sendiri merupakan gerakan untuk memperkuat produk-produk UMKM dalam negeri serta memperluas akses pasar melalui penjualan digital. Gernas BBI dipimpin oleh Luhut dan bertugas meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi produk buatan dalam negeri. Lebih rinci, pria yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk Singapura tahun 1999 hingga tahun 2000 ini memiliki serangkaian tugas, yaitu meningkatkan jumlah UMKM atau industri kecil menengah, termasuk pelaku ekonomi kreatif yang masuk dalam ekosistem digital, meningkatkan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal. Memberi stimulus ekonomi untuk UMKM atau industri kecil menengah termasuk pelaku ekonomi kreatif Gernas BBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan selanjutnya adalah sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau Tim Nasional P3DN. Masih berkaitan erat dengan Tim Gernas BBI, penunjukan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2018. Tim ini dibentuk untuk memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah. Di dalam tim ini, Luhut bekerja sama dengan Darmin Nasution sebagai Wakil Ketua dan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Harian. Melanjutkan ke jabatan Luhut berikutnya, ada Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pada Oktober 2021 lalu, Luhut ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Penunjukan ini melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antar Jakarta dan Bandung. Dalam mengemban jabatan ini, Luhut bertugas menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya proyek. Mengakhiri daftar deretan jabatan yang diemban Luhut, ada Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Jabatan terbaru Luhut ini dari lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas dari Dewan ini adalah berkoordinasi dalam pengelolaan sumber daya air. Luhut beserta jajarannya diharapkan mampu menyusun rancangan penetapan wilayah sungai, merumuskan kebijakan informasi hidrologi hingga hidrogeologi. Selain itu, Dewan juga melakukan koordinasi dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air. Dewan SDA Nasional akan melakukan sidang setidaknya 1 kali dalam 6 bulan yang mengundang instansi pemerintah, pihak perguruan tinggi, hingga lembaga swadaya masyarakat. Dengan ke-8 jabatan yang diduduki Pak Luhut secara bersamaan, semoga beliau sehat selalu ya, Bedigers. Biar negara ini bisa diurus dengan baik itu.